Jadi topik kita hari ini adalah Tipografi. Tipografi, saudara-saudara. Pasti semua orang pernah denger gak sih? At least pernah denger. Ya, jadi Seperti buku ini. oh ya, Type matters, people. oh ya, oke. Type matters. Tipografi itu mungkin udah sering dengar, tapi apa sih itu kan mungkin kurang tahu. Jadi coba buat ini. Mengklarifikasikan. Iya, buat gambaran awalnya, tipografi itu teknik untuk mengatur atau mengarrange huruf biar mudah dan nyaman dibaca. Gampangnya sih bilangnya kayak gitu. Dan mungkin orang suka mikir tipografi terus mikirnya huruf-huruf yang lucu-lucu gitu. Cuman sebenarnya sih tipografi itu lebih merujuk kepada cara mengarrange hurufnya biar mudah dibaca, dan desain hurufnya itu sendiri disebutnya typeface. Jadi kadang yang ngedesain huruf dan yang mengatur huruf-hurufnya itu belum tentu orang yang sama. Tapi karena sekarang udah era digital nih, jadi tipografi itu adalah sesuatu milik semua orang. Jadi kayak semua orang kalau mau belajar sedikit cara makainya secara digital atau pakai software bisa gitu loh. Kira-kira begitu. Tipografi ya. Nah, dalam pemakaiannya sehari-hari itu sebenarnya ada banyak tipografi itu dalam sehari-hari, cuman kita mungkin nggak pernah sadar pemakaian tipografi ini. Soalnya emang dia kayak ada biar yang baca tuh ngerasa nyaman dan ya nggak sadar sama pemakaian tipografi ini. Justru desainer itu gimana caranya biar orang tuh sebenarnya nggak sadar kalau mereka telah mengotak-atik dengan typeface dan layout dan lain sebagainya. Betul. Salah satu contohnya misalnya ya, kalau misalnya baca koran Atau majalah kan biasanya hurufnya kayak misal tulisannya panjang kan artikelnya, cuman dia tuh kebagi jadi kolom gitu kan. Nah, orang kalau memakai tipografi ini tuh mereka mengatur biar si kolomnya itu nggak kepanjangan misalnya nyampe sini potong terus kolomnya terus lanjut ke kolom di sebelahnya, misalnya di sebelah kanannya gitu misalnya. Jadi biar gampang dibaca. Dan teknik ini saudara-saudara bernama grid. Dari gimana kita mengarrange suatu kolom itu bernama grid. Jadi teknik-tekniknya tipografi itu ada Banyak banget, sampai capek, sampai pusing. Nggak akan bisa mungkin hafal dalam sekali baca, atau pokoknya kalau misalnya sering menggunakannya pasti lebih familiar dengan cara pemakaian berbagai macam teknik tipografi ini ya. Kita nggak akan ngebahas tentang anatomi typeface itu sendiri karena pusing. Kalian hanya perlu tahu yang namanya serif dan sans serif. Kalau misalnya serif itu biasanya seperti yang bisa kita lihat di sini, itu yang ada di kayak memanjang bawahnya, itu kayak memanjang gitu. Gitu. Kayak kalau misalnya di tulisan Volpi L ini kan ada yang di bawahnya itu ada yang memanjang, itu namanya serif. Dan kalau misalnya sans serif itu artinya adalah bukan serif. Jadi artinya jadi nggak ada si serifnya itu, kayak L-nya ya udah L lurus gitu aja biasa gitu. tanpa ada gaping di bawahnya. Tanpa ada gap yang di bawahnya. Nah, kalau misalnya di Jepang sans serif itu biasanya orang-orang mengatakannya dengan gosik. Juga bisa. Tapi mungkin ini cuma di Jepang aja ya. Mungkin sebutan Jepang doang sih. Cuma iya. sebutan Jepang aja. Kalau misalnya di luar mungkin tetap bilangnya serif dan sans serif sih. Di Jepang aja kita bilangnya serif dan gothic. Gosik. Sudah cukup anatomi, cukup itu saja yang untuk ngebahas basicnya. Itu baru Basic atasnya, banget. baru memegang atasnya saja. Sekarang adalah gimana teknik-teknik ya untuk mengatur hurufnya itu sendiri ya, biar dia gampang dibaca. Kalau misalnya kita lihat di contohnya ini, tulisan barrel ini ada yang kita katakan dengan kerning. Kerning itu
ada juga temennya kening, itu namanya tracking. Kalau tracking, kita memberikan space antara satu huruf dan satu huruf yang lain. Dikebalikannya dong. Tapi kalau misalnya kalau tracking itu tapi semuanya hampir secara keseluruhan, kayak tulisan battle ini semuanya space antara B, A, T, T, L, E-nya kita berikan space. Itu namanya tracking. Terus ada juga leading. Leading itu kalau misalnya di Microsoft Word kita tahu, kita kenal di Microsoft Word ini tuh apa namanya space paragraph itu loh, kayak single space, double space. Nah, kalau misalnya nama ini tuh sebenarnya namanya adalah leading, dimana kita memberikan space antar satu garis dengan baris yang lain. Terus udah gitu ada yang namanya hierarchy. Hierarchy ini kayak biasanya kalau misalnya lihat suatu poster gitu kan, title-nya besar. Terus udah gitu penjelasan kalau eventnya dan lain sebagainya itu kecil kan biasanya. Terus atau enggak kadang-kadang title-nya tuh bold, besar, tebal gitu font type-nya. Tapi kalau si tulisan-tulisan yang lain tipis-tipis itu tuh namanya hierarki. Gimana caranya biar enak ngelihat, biar yang mana yang mau difokusin nih, tulisan yang mana yang perlu difokusin dan mana tulisannya nggak terlalu harus difokusin. Jadi yang mana yang mau kita tunjukin dan paling pengen dilihat sama para melihat poster itu. Jadi mereka kalau lihat poster itu langsung judul. Terus yang nggak terlalu penting ya udah kecilin, cuman ada di situ. Jadi kalau dideketin baru dia bisa kelihatan. Sebenarnya ini kita baru memegang dasarnya aja loh ya. Masih basic banget dan masih banyak banget teknik type lainnya. Nggak ada habisnya. Makanya biasanya desainer itu at least memegang beberapa buku tentang type untuk mereview ulang dan lain sebagainya. Mengingat kembali. Betul sekali. Ini tuh kita benar-benar baru memegang atasnya aja, masih banyak banget tuh. Sampai pusing. Jadi paling nggak sekarang lebih tahu kan kalau misalnya ada ilmu kayak begini biar kita bisa lebih gampang ngebacanya. Ya mungkin nggak sadar sih. Iya. Apa yang membedakan desainnya suatu desainer dan non desainer itu type-nya, hurufnya kawan. Contohnya nih ya, kalau biasanya nih kalian yang anak-anak mahasiswa kan suka bikin event-event mahasiswa, event-event organisasi gitu kan, himpunan lah atau apalah segala macem. Nah biasanya kalian suka bikin posternya gitu kan, terus udah gitu dipampang di Facebook lah, di Line dan lain sebagainya gitu kan. Kita bisa ngebedain yang mana yang dikerjain sama desainer dan di mana dikerjain sama non desainer. Dari mananya? Dari fontnya. Kadang kalau misalnya aku pribadi ngelihat poster-poster teman-teman di Indonesia tuh wah keren-keren sih secara desainnya tapi tahu banget kalau yang ngerjain bukan desainer, karena kalau lihat fontnya gemes banget. Kadang-kadang kayak aduh itu kurang kereningnya nih kayaknya, itu terlalu space-nya terlalu besar, atau hal-hal kecil kayak gitu, atau kayak aduh ini terlalu mepet nih si barisnya, si leadingnya tuh terlalu mepet, kayaknya lebih enak kalau misalnya dikasih space lagi gitu. Atau hal-hal kecil seperti itu yang benar-benar kelihatan banget kalau ini yang ngerjain bukan desainer. Emang sih kelihatannya kayak hal yang sepele ya. Cuma di dunia desain itu apa ya, kayak sesuatu yang cukup penting. Jadi kayak apa bisa Type matters. Sering kayak ada dibilang kalau misalnya lagi ngerjain suatu poster, pokoknya cek fontnya lagi, cek lagi, dan kalau udah mau di print cek lagi dulu baru jangan sampai salah. Biar yang baca tuh juga apa ya, biar kayak gampang bacanya dan kayak agak aneh ya, kok kayaknya susah dibaca ya, kok gitu. Jadi kayak susah dijelasin, cuman tahu ada yang aneh gitu. Nah ntar tugasnya desainer yang ngatur itu biar itu nggak terjadi. Itu istilahnya kali ya. Ya sampai muak. Ya kalau jadi desainernya capek sih. Cuman kayaknya lebih capek jadi editor sih. Secara editor benar-benar harus cek ulang hal-hal detail kecil-kecil macam itu. Kayak kemarin aja waktu aku ngerjain fun fact aja, waktu ngerjain tugas editorial gitu sampai harus ngeprint ulang 3 kali karena di cek terus kayak ini masih ada yang kurang, kok ini nggak enak ya liatnya, ini kayaknya lebih enaknya kayak gini, gitu deh. Pokoknya coretan-coretan dengan pen warna merah di suatu kertas editorial itu sangat normal buat desainer. Emang udah begitu kerjaannya. Udah seperti sesuatu yang ya emang begitu.
Jadi Iyalah. kalau kalian ingin kita membahas lebih detail lagi tentang tipografi, karena bener deh ini nggak ada habisnya, kayak kalau misalnya panjang banget, nggak bisa selesai dalam satu video sebenarnya. Tolong komen di bawah ya. Komen aja di bawah. Atau kalian ingin kita membahas topik lain yang masih berhubungan dengan kreatif industri, tulis aja Tulis di juga bawah. di bawah. Kita akan mencoba membuat videonya. Jam segini makan malamnya Sadila. Hari ini makan malamnya adalah sarden dan nasi yang dimasak dengan Nasinya ya kayak biji-bijian gitu loh. Which Nasi is putih? sehat. Iya, nasi putih terus kayak dicampur kayak biji gitu loh. Kirain dari awal udah kayak nasi merah gitu. No. Ternyata berbeda. Kan biar sehat. Kan makan sehat. Jadi itu topik kita hari ini, tipografi. Dan sampai ketemu lagi hari Jumat minggu depan di Lakeside Talks dengan Dika dan Tila, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Asin, tapi nggak banget sih. Nasinya aku penasaran nasinya gimana sih? Sama aja. Nggak berubah. Kau kira beneran kayak nasi merah ya dari awal? No. Bukan nasi merah. Ini kan karena si biji-bijiannya itu jadi warna gitu.